pada kakak Luli. Oke, di Aldi gimana? Iya, kenapa Kak? Dari pengalamanku itu pernah nggak sih sama juga kamu pernah ngalamin gitu? Atau ada orang nih ketika misalnya yang punya hajat gitu kan? Iya. MC kok gitu kan gitu acaranya. Nah, selanjutnya ya. Bentar di, kamu kenapa di? Haus aku man. Ada paus. Kan kita udah disediakan. Mana? Nah, ada kui minum produk unggulan dari Luli Rinda. Jadi kui minum ini produk dari Luli ini. Selain teh tea ada apa lagi Lul? Ada green tea juga. Ada green tea juga. Nah, yang Tapi pasti yang best seller ini. bestseller teh tea. Dan yang terpenting ada nomor HP-nya ya, Di. Jadi orang bisa kontak. Nanti aku masukkan di sini. Nah, masuk. Oke. Sebenarnya kita udah minum sih ya. Kita udah minum. Tapi jujur Promosi luar kayaknya biasa. kita simpan dulu karena apa? Karena sekali minum aja udah bisa melepas dahaga. Nah, biasanya teh itu kemanisan di. Akibat dari kemanisan itu buat kita mudah haus. Iya. Ini udah 15 menit sebelum kita promo ini kan di. Oh ya kan kita udah minum, tapi kita masih utuh nih, masih banyak. Enak Ini banget, segar. membuktikan cukup segar Betul. dan gak kemanisan. Iyalah, kalau Tapi kebanyakan kita minum dulu di. kemanisan. Oke. Kui minum. Cheers kui. Oke. Kui minum, kui beli. Bener banget. Oke, mungkin gratis. Oke, lanjut ya Man ya sama Aldi. Tadi pertanyaannya apa ya? Menjawab pertanyaan Aldi tadi tuh. Oh iya. Gimana sih caranya di dalam dunia per-MC-an tuh pernah nggak sih dikritik, ada salah penyebutan nama, kemudian juga ditegur apa segala macam. Oh itu banyak banget, pasti seribu kasus ada aja lah. Apalagi MC yang profesional ya, Iya. senior kita tuh pasti pengalamannya banyak banget. Nah alhamdulillah banyak teman, banyak sharing, banyak caring, banyak bertukar pikiran dan gimana sih cara-cara gitu. Nah salah satunya kayak pengalamannya Aldi kemarin nge-MC itu di kampus ya kan. Iya. Yang pertama pasti meeting dulu, briefing, GR Iya. dari A sampai Z, dari kita pengantar selamat pagi assalamualaikum terus diliatin benar-benar sama yang punya acara atau organisasi tersebut. Oke. Nama-nama yang hadir siapa saja, yang tidak hadir nanti siapa penggantinya, apa jabatannya, titelnya seperti apa, penyebutannya pun bagaimana, itu juga harus jelas. Hamin sebelum kita di hari tersebut. Kemudian yang kedua adalah sudah briefing, udah GR, udah segala macam, kita sudah tahu acaranya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita harus meminta dari yang punya hajatan itu satu PIC atau penanggung jawab seorang MC. Jadi ada yang mendampingi kita atau bayangannya MC siapa yang mendampingin kita pada saat acara berjalan. Kenapa harus ada itu? Satu biar kita tahu waktu. Oke. Kedua, jika ada di tengah-tengah acara ada pergantian rundown, itu bisa langsung difikskan sama si penanggung jawab. Jawab. Ya, yang ketiga nggak ada miskomunikasi. Yang keempat tidak ada salah menyalahkan. Oke. Yang kelima itu acara berlanjut dengan rapi. Padahal di belakangnya kan kita nggak aur-auran gitu kan gitu. Jadi misalkan ada PIC, ada Bapak A tidak hadir. Si PIC itu pasti akan bilang, Luli nanti langsung skip ke poin nomor 2 ya, karena poin nomor 1 Bapak ini nggak datang. Kalau langsung kedua, bener ya Mas, bener ya, saya ngomong nomor 2 langsung ya, poinnya nggak saya nomor 1 nggak saya sebutkan ya, benar, Anda tanggung jawab ya Mas, oke baik, naik panggung. Bapak dan Ibu, sembari kami menunggu Bapak A belum hadir, maka dari itu kami persilakan Bapak 2 untuk menyampaikan sambutan. Oke, Pak. Ya benar kami persilahkan. Jadi sama kayak misalnya kayak gini ya, misalnya ada tahu-tahu tamu istimewa tiba-tiba datang, PIC langsung ngasih tahu ke MC ya gitu, Mbak si bapak ini datang, tolong di. Setelah bapak yang ini nanti bapak yang itu ya gitu. Oh itu alasan juga kadang beberapa MC itu standby pulpen ya. Pulpen benar banget. Kemudian itu kalau kita nggak punya IO ya, itu susahnya. Biasanya harus ada orang dalam. Kalau ada IO tuh gampang banget. Mas go on aja sih kalau ada orang cerca-cerca
Bapak dan Ibu, saya sesuai dengan rundown. Oh. Jika ada keluhan dan juga ada saran, silakan bisa berhubungin Bapak ini selaku penanggung jawab atau panitia gitu aja. Langsung tunjuk aja gitu. Karena kita kan sebagai MV cuma mantap aja. Oke, terus PIC itu penting banget, PIC itu. Jadi kayak gini Lul. Ini yang cukup menarik. Bagaimana kalian menyikapi dengan harga teman? Waduh, untuk jasa profesional MC atau moderator. Aku perjelas ya dan pertegas di sini, profesional MC. Oke? Bukan orang yang mendadak menjadi MC, tapi orang yang udah bekerja di dunia menekuni dunia berbicara gitu loh. Di depan seperti itu. Tuh, gimana? Atau gini, aku minta harga teman ke Luli. Gimana tanggapanmu terhadap aku? Itu sih menurutku jahat banget. Ini aku serius loh ya. Dia nggak maksud. Aku percaya kamu selalu serius Ini jahat banget. Tapi orang nggak percaya. Kalau kita misalnya mau membantu teman ya, dalam tanda kutipnya bukan maksudnya membantu itu, wah mau ada teman nih, biar dia aja gitu. Maksudku bukan membantu yang kayak gitu ya, tapi kita tetap berbagi rezeki loh. Kan di awal tadi kan kita udah bahas ya, kita percaya nih untuk mempromosikan teman gitu kan. Iya. Terus kok terus minta harga teman gitu kan. Ya kan sudah ada. Kalau aku ya pribadi ini sudah aku kasih batasan dalam hidupku itu. Profesional itu ya profesional, teman-teman. Udah itu titik. Selesai. Lain misalnya ada hal seperti ini nih. Contoh nih misalnya. Lul MC nih. Aku ada acara. Lul, aku ada acara nih gitu. Bisa minta tolong buat jadi MC. Maksudku bisa minta tolong adalah aku nawarkan dia. Oke bisa. Tenang kamu nanti untuk harga bisa, nah dia sendiri yang nawarkan. Oke. Bukan aku yang minta. Karena MC itu kan salah satu bidang jasa ya. Benar ya. Jasa di Indonesia sendiri menurutku untuk jasa itu patokan masih susah. Benar. Oke. Apresiasi untuk bidang jasa, untuk profesionalisme itu masih apapun itu kurang. Iya, exactly. Iya benar. Jadi sampai di situ adalah aku profesionalisme ya harus profesional teman-teman. Selesai. Oke, mantap. Aku 2 jawaban. Waduh. Baik betul. Ini enggak, ini sebelum aku menyadari sama jawaban aku sudah sadar, sudah paham. Gini. Jawaban tidak ngomong, berarti kamu tadi 1 jawabanmu. Enggak, tetap 2. Tetap 2. Iya. Karena bukan yang ngasih pertanyaan, karena aku udah siapkan jawaban. Jadi gini. Yang pertama, dulu sebelum aku sadar dan aku paham. Dulu aku termasuk orang yang biasa nih, teman sendiri, anggota nih, bubuhan nih, mereng. Kayak contoh yang sempat ramai juga kan problem tentang just tip, just tip yang harga dilebihkan, orang ngomel-ngomel, ya kan? Padahal teman sendiri dititipin barang, dinaikkan harganya gimana sih? Saat itu jadi aku dulu termasuk orang yang tadi aku senang dapat harga teman gitu loh, dan aku mengupayakan dapat harga teman. Tapi lambat laun semakin kesini aku mulai sadar contohnya bidangku jasa perawatan luka. Saat itu aku pernah ngerawat orang yang aku nggak anggap teman, tapi dia kenal aku, terus dia minta aku ngerawat ke keluarganya. Terus dia bilang apa? Kok mahal banget sih, Bang? Harganya nggak sesuai dengan ini. Dan sebagai orang yang profesional, aku bilang, yang kita jamin di sini adalah kesembuhan yang tepat waktu. Sembuhan tepat waktu, bukan sembuh yang cepat. Sembuh cepat, tapi nanti sakit lagi percuma. Tuh. Tapi ada satu orang yang aku ngerasa dia dekat banget sama aku, teman dekat. Bahkan pasien ini dapat dari teman dekatku ini, kurawat aku selalu dilebihin tip. Walaupun kami mengharamkan, kami perawat luka, kita udah punya tarif standar yang kita atur. Beda kalau minuman, makanan. Itu apresiasi si keluarga pasien yang kasihan kan, jarak jauh segala macam. Nah, itu yang mengubah pola pikirku. Sampai akhirnya aku sadar, kalau kita punya teman, terus kita minta harga teman, kamu goblok. Kenapa aku bilang goblok? Kasihan temenmu. Pertama, kamu sudah pikir nggak gimana effortnya temanmu untuk ke posisi sekarang nih? Kayak misalkan Luli. Itu kamu paham nggak perjuangannya gimana? Yang kedua, itu karena dia nggak bisa menghargai dunia profesi tadi. Apapun yang menjual jasa itu mahal. Aku setuju banget.
dan itu nggak murah gitu loh. Dan kebanyakan mereka tuh berlandasan udahlah teman. Itu kata teman itu. Kata teman itu. Jadi kalau kamu ketemu temanmu, misalnya temanmu berkarya, ya jangan courting lah, diskon lah. Iya. Kan harga teman kan kita kenal. Iya. Justru seharusnya kamu lebihkan. Ya kan? Sebagai wujud kata Aldi tadi, mensupport. Ya kan? Dengan supportnya adalah kita melebihkan. Iya. Jadi dua jawaban yang berbeda. Saat masih bocah, saat sudah merasa paham bahwa profesi itu mahal. Ih, setuju, betul. Sama nih kayaknya Ruman, aku juga pendapatnya dua sih. Yang pertama mungkin jam terbang, lagi-lagi jam terbang ya. Lagi-lagi intensitas kita bekerja di bidang kita yang kita tekunin saat ini, entah sebagai pedagang, sebagai MC, sebagai penyiar ataupun sebagai apapun ya yang kita tekunin. Awalnya Luli udahlah harga yang siapa mau oke. Bahkan nasi kotak pun Luli mau loh waktu itu, pada saat itu kan bantu teman, lo bantuin dong tapi nggak ada budgetnya nih, tapi semua A sampai Z perlengkapan kamu sudah siap, baju, makan, transportasi gitu kan. Oke deh. Nah selama tahun kan semakin banyak pertemanan, semakin MC semakin luas. Akhirnya senior juga ada yang bilangin Luli jangan seperti itu, kamu sekarang udah profesional, kamu udah berapa tahun nih di dunia MC, udah sekian tahun kan, masa kamu pakai harga teman terus gitu. Kamu gimana cara meningkatkan kinerjamu gitu kan. Oh gitu ya kak, jadi gimana nih caranya ya kak, ya kamu di dunia MC akhirnya diajarin nih dengan budgeting MC. Diajarin dari dia dan pakai standarisasinya dia. Nah standar MC sekarang segini nih Samarinda, sekian. Oke, jadi Luli memporsikan diri Luli sebagai standar MC Samarinda. Kota Samarinda nih, sekian. Gini gitu kan. Nanti kalau misalkan ada yang nanya, udah ada press listnya gitu. Untuk apa? Kalau ditanya, loh Mbak Luli kok mahal banget? Oh iya Pak, mohon maaf, ini udah standar MC Samarinda. Mungkin bisa ditanya lagi sama yang lain, silahkan. Ya paling beda-beda cuman berapa persen gitu kan. Tinggal tergantung selera. Kemudian yang kedua, ini lagi pengalaman kita. Orang kan pasti nge-review punyanya kita. Oh, dia udah pengalaman di acara ini, mulai dari Instagram, media sosial kita, atau CV kita lihat kan. Itu referensi orang. Sesuai sih, budgetnya sekian dengan profesionalnya dia sama berapa tahun dengan dunia MC sekian. Itu juga benar. Udah yang ketiga, harga teman. Nah itu juga ada strategi dari teman, lagi-lagi dari teman, pengalaman dari teman. Aku pernah sharing sama senior aku, Kak, seandainya ada teman minta harga teman tuh gimana cara nyikapinya ya? Kalau kita sebagai seseorang yang menekuni satu bidang yang kita tekunin, tergantung kitanya, tergantung kita sebagai pelakunya, mau iya atau enggak. Kalau kamu iya kan, boleh. Lul, aku mau nikah nih, tapi budgetku MC mau banget sama kamu, tapi budgetku cuma sekian. Bisa Lul? Oke, aku mau bantu, aku mau dapat berkahnya, aku mau dapat sama-sama kita persahabatan juga masih oke. Tapi aku minta tolong aku dibantu juga untuk promonya pakai profesional, jangan pakai budget teman kita. Pertemanan kita yang kita udah dalam konteks ya kita okekan gitu. Misalkan tembak nih, misalkan ya teman Luli 100.000, Luli aku cuma punya uang 100.000, bisa nggak? Oke, aku bisa, aku bantu, aku ikhlas, aku minta berkah dari kamu, tapi aku minta tolong kalau kamu rekomendasikan ke lain jangan pakai sebutkan harga itu, pakailah press list MC yang ada gitu kan. Jadi ya tetap, jadi orang tuh nggak akan ngelihat ya iyalah dia 100.000 segini doang, ya cuma gitu-gitu doang, ya wajar sih. Oh harganya sekian ratus ribu, wah wajar sih, memang ini sih kerjaannya, wah bagus banget. Nah itu kan orang bisa membedakan. Kita sebagai pelaku yang di bidang kita ya kayak Rukman ya kan, di dunia perawatan, Aldi dan juga Luli, nggak, kita dibayar Rp0 pun pernah nggak kita yang sembarang aja? Nggak mungkin kan, kamu merawat orang sembarangan pakai obat biasa nggak kan? Pasti kita juga dari hati gitu. Aku bukan sayang meja. Sayang ya. Di keringatan nih. Kita bukan nggak diminum, dia harus minum nih. Ya sambil lanjut tuh. Kuy minum. Segar ya? Masih segar nih. Gitu. Kuy minum. Jadi gitu nih teman-teman. Iya kan? Jadi ya harga teman boleh harga teman, tapi antara kita, tapi tolong di luar jangan bilang harga segitu karena effort kita luar biasa. Benar. Pernah nggak kamu ditanya bukan harga teman? Pada saat aku lagi nawarkan gitu kan, ada project sama temanku, terus
masih calon customer ya, calon customer karena belum deal. Ketika deal udah jadi customer. Dia bukan nanya harga teman. Jadi berapa nih? Bisa lah minta harga keluarga. Keluarga inti kalau bisa. Waduh. Betul. Dari situ aku baru dapat. Ini pertama kali customer yang tapi emang keluarga. Bukan, dia tuh temennya partnerku gitu loh. Temen dekatnya partnerku. Dan mereka memang udah ya kayak kita gitu loh, setongkrongan teman ngumpul gitu. Jadi langsung nembak ya, minta harga keluarga. Karena kita bukan harga keluarga inti lagi. Tapi sebenarnya itu fenomena sih. Fenomena baru yang kutemui gitu kan. Mungkin juga orang-orang dalam kasus tertentu istilahnya apa gitu kan. Tapi dia sendiri ada plusnya gitu loh. Dia customer itu adalah dia tetap misalnya nanti kalau kamu mau promosi di sini, mau ngasih brosur dan lain-lain silakan. Itu sih untungnya plusnya di situ. Benar. Dan aku sebenarnya sama temanku waktu itu proyeknya bukan buat kita nggak ngasih harga keluarga, bilang nggak ngasih harga teman lah istilahnya. Tapi oke deh, kita kasih diskon dan gini-gini bla bla bla. Tapi aku hitung memang udah kita hitung perhitungannya sekian. Jadi nggak semata-mata kayak oke deh buat teman sekian. Iya benar. Karena orang pun juga perlu diberitahu kan. Apalagi dalam konteks misalnya jasa itu benar. Ukurannya di mana gitu kan. Kadang orang masa cuma contoh nih ya MC ya, masa cuma ngomong gitu doang, basic gini. Kalau aku pun bakal berpikir gitu loh, masa lu cuma ngomong gini aku harus bayar untuk jasanya lu sekian gitu kan. Karena patokan orang kan nggak tahu kan ya. Benar. Tapi dengan hal seperti itu kan kita jadi open minded. Jadi open minded juga. Lu juga terakhir open minded juga nih sama senior gitu kan. Itu kejadiannya pas bulan puasa kemarin. Dia seorang MC. Dia non muslim. Terus setiap hari dia belanjaan online teman-teman yang lagi jualan usaha. Kebetulan kita pada saat kemarin Ramadan banyak kena pandemi juga dan ini kan agak berkurang penghasilan dan segala macam, jadi banyak yang berjualan online kan, makanan minuman baju dan semuanya gitu. Akhirnya dia beli aku baru paham nih ternyata sistematikanya dia adalah aku mau bantu teman tapi aku nggak mau minta gratis. Aku mau bantu teman dengan membeli produk-produknya, aku promosikan dengan sesuai dengan kemampuanku dan orang lain akan suka dan mau ngikutin juga, ikut sama memiliki produk ini gitu. Jadi sama-sama menguntungkan. Kita membeli bukan karena kita kasihan, tapi kita memang mau membantu. Tapi dengan bantuan kita memposting, orang-orang pada ngelihat dan orang banyak juga yang beli. Nah, aku mau ngambil caranya dia tuh dengan MC aku saat ini. Aku bantu Aldi dengan profesional, dengan harga juga profesional gitu kan, atau mungkin kita ada kesepakatan di depan. Tapi aku tampilkan yang terbaik. Pada saat yang lain ngelihat aku penampilanku yang terbaik, orang lain juga akan suka sama aku, suka juga sama Aldi. Iya, jadi bercabang. Jadi simbolisme juga. Gitu. Kalau aku berbeda lagi di sedikit juga. Beda terus memang. Iya. Di LOL. Jadi kalau aku pribadi, contoh aja nih, sampai tahun 2020 lah, awal sebelum corona nih ya, itu kan rutin tuh pelatihan di kampus. Kalau kata Aswin, aku selalu berupaya supaya menjadi pembicara. Tapi kan dia nggak tahu di dalam. Nah, tapi kalau di dalam, aku udah alhamdulillah dipanggil untuk ngisi materi itu bukan di organisasi yang selama ini aku ikutin aja, tapi udah di organisasi meskipun dalam lingkupan kampus aja ya. Beberapa organisasi udah, bukan cuma organisasi yang aku ikutin. Keren banget. Enggak. Ini maksudnya kita kan ngomong fenomenanya. Nah, fenomenanya emang keren. Sampai detik ini. Tapi hal yang ingin aku bagikan gini, Di. Sampai detik ini, seingat aku, semoga ini benar, aku belum pernah meminta sepeser pun uang. Dan saat tidak diberi pun, aku tidak kecewa gitu loh. Karena pertama niatku, ya udah tulus. Kayak apa sih kamu merasa masih perlu belajar dan ini ladang pengalaman nih. Nah, dan aku harus melangkah kan. Nah, jadi aku ngambil poinnya, mungkin salah satunya mungkin bisa masukkan buat teman-teman. Jadi saat dapat kesempatan, khususnya berbicara depan ya, berbicara depan umum, jadikan itu sebagai batu loncatan atau sebagai awal tangga gitu loh. Kita mau naik tangga, ini proses gitu loh. Jadi meskipun nggak dibayar, ya ikhlas aja. Karena apa? Karena ada profit yang aku dapatkan sesatunya. Jadi sebenarnya yang aku ingin share itu, kalau memberi, yang pertama kamu harus
merasa kamu berkompeten. Maksudnya memberi dalam artian sini kan aku share ilmu ya, share pengetahuan dan pengalaman. Kamu harus berkompeten. Yang kedua, kamu bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang kamu beri. Dan yang ketiga, jangan mengharapkan imbalan sih. Iya. Tapi mengharapkan pujian. Aduh. Iya. Tapi konteksnya beda. Konteksnya beda. Ya, jangan lupa Luli juga punya channel YouTube. Namanya apa lu? Luli Rinda. Rinda, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke, nanti kita masukkan nggak ya? Masukkan tapi di description box aja ya. Boleh, penjelasannya. Oke. Yes. Kalau di sini tampilkan nanti susah loh, soalnya aku nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Iya. Langsung aja. Harus ini juga. Nggak usah. Kes, biasanya gini loh, di akhir pembahasan tuh kita selalu meminta pemantik atau moderator itu menyimpulkan dari pembahasan kita. Wah, ini momen-momen yang momen yang paling dikenal dan akrab. Jadi siapa bintang tamu, dialah yang harus menyimpulkan. Jadi Luli simpulkan, baru kita tutup. Jadi kesimpulannya adalah buat teman-teman yang suka dengan dunianya atau bidangnya, tetap ditekunin, tetap dijalanin. Namun yang suka yang public speaking, yang suka dengan dunia moderator, per-MC-an, penyiar dan lain-lain, saling belajar aja sih sama senior, sama teman. Jangan ragu untuk meminta atau menanyakan hal yang tidak biasa, seperti budget tadi kita bahas ya kan, itu perlu diomongin juga, perlu kita tahu dan perlu kita update. Kenapa harga sekian, kenapa mahal, kenapa murah, kenapa sedang, itu perlu dipertanyakan. Kemudian yang kedua, semua bidang pasti pakai pengalaman dulu baru Anda mau menjadi profesional. Lalu pastikan juga buat teman-teman tetap ini aja sih, banyakin pengalaman. Jangan takut untuk dijudge orang yang aneh-aneh, karena teman itu adalah guru juga. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya buat aku pribadi. buat semuanya. Buat kita semua. Langsung saja kita mau undur diri. Saya Aldi, selamat Hari Batik Nasional. Saya Luli Rinda. Dan saya Muhammad Arman, salam keren.